Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum. Jadi kita lihat bahwa ada sebuah laporan dari BN Crypto, pemulihan Ethereum yang rapuh di angka 4.000 US dollar ini menghadapi tantangan dari holder, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, harga Ethereum mendekati 4.000 dolar dengan rally hanya 1%, namun arus keluar ETF sebesar 796 juta US dollar menunjukkan adanya penurunan pada permintaan institusional, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa untuk metrik live lines mencapai 0,7 menandakan holder jangka panjang itu melakukan penjualan, dan ini menambah tekanan jual pada pemulihan harga dari Ethereum, teman-teman. Kemudian Ethereum bertahan di support 3.875, namun beresiko turun ke 3.626 kecuali permintaan menguat untuk mendorong harga menuju 4.211, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa salah satu tanda bahaya paling signifikan ini berasal dari penurunan aliran institusional ke altcoin. Jadi menurut data dari Soso Value, arus keluar bersih dari Exchange Trade Fund atau ETF Ethereum Spot ini mencapai 796 juta US dollar pada minggu ini, dan ini membawa total likuiditas keluar bulan ini menjadi 388 juta US dollar, teman-teman. Jadi jika laju penjualan ini berlanjut, maka September akan menjadi bulan pertama arus keluar bersih untuk ETF Ethereum sejak bulan Maret, dan ini menyoroti melemahnya permintaan dari institusional untuk aset ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini bahwa aliran ETF ini adalah penanda utama dari sentimen investor, dan arus keluar yang terus-menerus menunjukkan bahwa pemain institusional secara bertahap keluar dari posisi mereka. Dengan para pendukung besar ini mundur, maka kemampuan Ethereum untuk mempertahankan dorongan di atas 4.000 US dollar ini semakin terancam, teman-teman. Kemudian berita berikutnya dari FX Trade, teman-teman. Jadi ini membahas tentang investor Ethereum ini melakukan taking profit sebesar 800 juta US dollar seiring adanya penurunan open interest, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa investor dari Ethereum telah merealisasikan lebih dari 800 juta US dollar dalam bentuk keuntungan pada hari Jumat, dan minat terbuka Ethereum telah menurun secara signifikan setelah 2 hari terjadi likuidasi besar-besaran, teman-teman. Kemudian Ethereum berusaha untuk memulihkan level 4.000 US dollar setelah memantul dari indikator SMA 100 hari, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Ethereum mengalami peningkatan realisasi keuntungan pada hari Jumat dengan investor mencatat lebih dari 800 juta US dollar dalam bentuk keuntungan menurut data dari Sentiment, dan lonjakan ini mengikuti penurunan Ethereum ke 3.800 pada hari Kamis, menandai penurunan pertamanya di bawah ambang 4.000 US dollar dalam lebih dari sebulan, teman-teman. Kemudian performa bearish untuk Ethereum pada minggu ini juga memicu 2 peristiwa likuidasi besar, termasuk 401,8 juta pada hari Kamis dan 490 juta US dollar pada hari Selasa, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa banyak yang melakukan penjualan Ethereum, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya berita-berita negatif ini, kita akan lihat dampaknya pada Ethereum pada hari ini, teman-teman. Jadi Ethereum hari ini masih bertahan di angka 4.003 US dollar. Ini mengalami koreksi tipis sebesar 0,33%, teman-teman. Kemudian untuk
market kapitalnya ini ada di angka 483,19 miliar dolar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga tertingginya itu pada tanggal 25 Agustus 2025, 1 bulan yang lalu, itu kalau kita lihat bahwa Ethereum ini sempat menembus harga 4.953, hampir menyentuh 5.000 dolar. Jadi kalau kita lihat harga hari ini sedang diskon 19% dari harga tertinggi sepanjang masa teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk secara teknikal teman-teman. Jadi kalau secara time frame bulan, sebenarnya tren dari Ethereum ini masih tren kenaikan teman-teman. Karena kita lihat harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk candle bulannya, ini candle penurunan. Kemudian kita akan cek untuk di time frame mingguan. Nah, untuk di time frame mingguan, ini untuk indikator stokastik terjadi dead cross teman-teman, garis biru memotong garis kuning ke bawah. Dan harga hari ini kita lihat sedang berjuang untuk berada di atas dari EMA 13. Jadi 2 minggu berturut-turut ini kita lihat untuk Ethereum trennya secara candlestick tren penurunan, tetapi harga masih berada sedikit di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame minggu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di time frame bulan dan di time frame mingguan, ini trennya masih tren kenaikan kalau kita melihat dari EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan maupun di time frame mingguan teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk time frame hari. Nah, ini kalau saran saya, kalau teman-teman adalah seorang trader, sebaiknya berhati-hati teman-teman, walaupun indikator stokastik menunjukkan adanya indikasi akan ada kenaikan harga. Kita lihat di sini garis biru memotong garis kuning ke atas, tetapi secara tren ini kita lihat harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman, sehingga kelihatannya masih akan ada terjadi tren penurunan di Ethereum. Dan ini kita lihat juga pada kurang lebih tanggal 22 September 2025 pada hari Senin itu sudah terjadi dead cross teman-teman. Jadi kita lihat di sini EMA 13 ini memotong EMA 21 ke bawah teman-teman, sehingga trennya di time frame hari itu kita lihat trennya masih tren penurunan, walaupun di time frame bulan dan di time frame weekly itu ada indikasi tren kenaikan, tetapi untuk time frame hari kalau kita mau entry teman-teman itu biasanya kita gunakan time frame hari, dan saran saya sebaiknya kita tahan dulu uang kita karena tren di time frame hari ini masih berlanjut teman-teman, tren penurunannya. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga untuk Ethereum segera pulih teman-teman, karena kalau Ethereum naik drastis biasanya ini adalah kode bahwa altcoin itu akan mengalami kenaikan teman-teman, tetapi hari ini beritanya cukup negatif dari Ethereum dan kita lihat trennya masih tren penurunan di time frame hari. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.